Pemirsa, bebas torch bersama klinik Aquatret dan juga solusi gagal hamil, saraf mata dan saraf otak kita masih bahas. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung 02718535555 atau sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengikuti seminar dan juga pengobatan klinik Aquatret terapi besok akan ada di Yogyakarta hari Sabtu besok ya pemirsa, di Yogyakarta di Jalan Sidian nomor 18 Selatan Terminal Lama Umbul Harjo. Anda bisa menghubungi handphone 081327155118 atau untuk Anda yang ada di Semarang dan Pati ada klinik Aquatret terapi di hari Minggu ya, Minggu 3 Mei 2015 di Hotel Metro Semarang dan juga di Hotel Pati pastinya ya. Sekali lagi 02718575555. Nah, Pak Anam, kalau berbicara untuk cara mencegahnya, bisa nggak kira-kira kalau torch dicegah? Baik, jadi kita kembali soal penyebabnya ya, bahwa penyebab torch tadi virus dan parasit. Virus dan parasit ini masuk kepada kita, menginfeksi kita, terutama dari... Tapi kita angkat telepon dulu ya Pak Anam. Mohon maaf ini, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Yanto di Sragen. Halo. Selamat malam Pak Yanto. Ya, mohon maaf untuk volume suara belum begitu terdengar di studio. Diperbesar sedikit volumenya. Iya. Silakan. Tentang saraf mata karena diabetes. Mohon maaf belum terdengar. Tentang saraf mata. Iya, saraf mata. Karena sakit diabetes. Saraf mata gimana Pak? Gimana Pak? Karena sakit diabetes. Oh, karena diabetes. Oke, itu saja pertanyaannya. Seputar torch, Bapak ada keluhan mungkin? Ya itu aja. Oke, baik. Terima kasih selamat malam. Tapi ini sebenarnya kalau untuk yang saraf mata mungkin ada hubungannya dengan... Ya, bahwa memang betul. Salah satu akibat dari infeksi torch itu bisa mengganggu ke saraf mata termasuk salah satunya. Tetapi kalau penyebabnya bukan karena torch, kami terus terang mohon maaf, nggak ahli. Kalau misalnya disebabkan oleh diabetes, misalnya kami mohon maaf Bapak nggak ahli. Oleh karena itu kami berharap Bapak ketemu dengan yang lebih ahli, nanti bisa ketemu dan mendapatkan pengobatannya. Tetapi kalau misalnya karena torch, misalnya nih ada kondisi-kondisi gangguan saraf mata itu minus berlebih misalnya atau plus berlebih, ada glukoma misalnya gitu ya, atau gangguan orbital atau rusak di retinanya, itu karena torch biasanya, itu di tempat kami bisa diobati dengan baik. Oke, gitu, baik. ya. Kembali ke pencegahan, Pak Anu? Ya, karena tadi dari virus ya, maka dalam hal ini penularannya virus parasit ini tadi dari produk makanan kita yang konsumsi dalam keadaan belum matang, terutama dari produk-produk hewani. Daging setengah matang itu punya resiko, termasuk susu yang belum matang itu sebaiknya hindari deh. Produk-produk hewani pastikan kalau kita konsumsi matang. Oke. Yang kedua, dia menular melalui kotoran hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, yang mungkin sudah bercampur tanah, pasir, debu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada yang seperti itu, ya dirapikanlah, dibersihkan. Kalau misalnya makan sesuatu yang kita khawatirkan terhinggapi oleh hewan lain, atau ada kena tercemar debu, ya makanan yang bersih, prinsipnya begitu. Matang, bersih, itu akan menghindarkan sebagian besar proses penularan ini. Tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah kebugaran tubuh kita. Kalau kita bugar, sehat, maka kemungkinan serangan penyakit itu bisa kita lebih tahan dari serangan itu. Itu aja mungkin kuncinya. Oke, daya tahan tubuh kembali ya, baik. Tapi kalau ada yang bertanya berapa lama atau berapa kali terapi untuk bisa atau bisa kalau bagi kami sih yang penting pertama dia mesti memahami soal penyakit ini. Maka kami selenggarakan prosesnya seminar tadi ya. Seminar ini perlunya adalah memahamkan penyakit, termasuk perinciannya tokso itu apa sih, rubella apa, CMV apa, menular kita melalui apa, dan aneka ragam. Setelah paham, mengerti bahwa dia memang parasit virus yang secara teori medis disebut tidak ada obatnya yang efektif, bahkan disebut tidak ada obatnya, itu bisa sangat lama pengobatannya, bisa bertahun-tahun nggak selesai. Nah, di tempat kami pengobatannya cukup sekali pertemuan, tetapi minum ramuannya butuh waktu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi ramuan yang ada di meja kita ini, Mbak Rinita, kita akan berikan kepada mereka, para pasien, yang harus diminum sehari cukup sekali saja cukup, ya, dalam dosisnya yang terukur, ya.
diminum rutin setiap hari selama paling cepat pengetahuan kami menyebut 3 bulan pengobatan. Ya, rata-rata umumnya sekitar 6 bulan. Tetapi ini juga tergantung ya tingkat infeksinya. Ada istilah titer tingkat infeksi itu ada yang angkanya 10-an, itu biasanya lebih cepat. Ada yang sudah sampai ratusan, itu butuh waktu tambahan. Apalagi kalau tingkat infeksinya sudah sampai level ribuan, itu butuh waktu tambahan lagi. Tetapi secara umum pengobatan kita cukup dengan sekali kehadiran, cuman minum obat ramuannya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini untuk warga Jogja dan sekitarnya ya, termasuk orang Solo dan sekitarnya, datang bisa ke Jogja hari Sabtu besok, atau hari Minggunya ada di Hotel Metro di Semarang, dekat Pasar Johar itu. Kemudian hari Minggu juga ada di Kota Pati, biasanya penonton TATV di sekitar Pantura bisa datang di Pati, bisa datang di Kota Semarang. Tetapi Pak Juanda hadirnya di Jogja sama di Semarang. Kalau yang Pati staf beliau sama-sama dari Bogor juga. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ana, sebenarnya kalau kita melihat simpel dengan pakarnya, tapi kalau misalnya hanya sekali aja kan ya Pak Ana, mungkin, tapi ada obat herbalnya. Nah ini setelah berapa bulan mungkin pemirsa bisa mengecek uji lab lagi. Iya betul. Jadi tingkat efektivitas kita ramuan ini yang tadi secara medis dibilang nggak ada obat yang efektif, tetapi kami sungguh yakin percaya ini sangat efektif di kurun waktu pengobatan 3 bulan. Itu nanti bisa dilihat, diperbandingkan tingkat infeksi sebelum pengobatan, setelah berobat 3 bulan diuji ulang. Karena memang untuk membuktikan bahwa dia sudah membaik atau belum, harus melalui uji laboratorium. Tadi saya bilang, scan nggak dapat, ronsen nggak bisa, HSG, USG nggak ketahuan, di terawang-terawang apalagi, diduga-duga, dikira-kira nggak bisa. Harus uji laboratorium. Tetapi secara umum insya Allah, asalkan memang TORS penyebabnya, dan itu memang menjadi bidang keahlian kami, maka obat kami akan sangat efektif, ampuh insya Allah untuk para penderita TORS. Oke, baik. Tapi setiap mengkonsumsi atau mungkin selama perawatan untuk mengkonsumsi obat herbalnya, ada nggak sih yang harus dijaga atau entah dari itu lama atau ada pantangannya? Ya, baik. Kalau itu sebetulnya lebih lengkap juga di dalam seminar ya. Tetapi lebih kami ingin sampaikan di sini pertama-tama bahwa ya kita percaya yakin bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu jangan pernah ada kata berputus asa ya. Jangan pernah kata apa istilahnya? Nelongso, ngeluh dan lain sebagainya, karena kita percaya yakin setiap penyakit itu ada obatnya, walaupun proses pengobatannya tadi butuh waktu. Terkait TORS tadi kita punya waktu durasi sekitar 3 bulan. Nah, di masa mengkonsumsi ini apa pantangannya? Di dalam pengobatan Pak Haji Juanda ini juga luar biasa enak ya, nggak pakai pantangan. Jadi semuanya masih boleh, semua masih boleh dikonsumsi asal kita tahu tadi penularannya dari produk-produk hewani yang kita konsumsi pastikan matang, itu boleh, ya. Kemudian sayur, buah, betul, sayur, buah yang kita konsumsi, makan makanan pastikan bersih. Karena dari sinilah penularannya sebetulnya itu ya. Kalau kita sudah bisa cegah itu, mau ditambahin pantangan sendiri terserah deh. Tapi yang penting bahwa terkait TORS 2 hal itu tadi yang paling pokok, gitu Mbak. Oke, tapi kalau ada pertanyaan bahwa TORS ini akibat juga menurun dari orang tua, itu benar nggak? Kalau menurun sih tidak ya, menular ya. Menurun tidak, tapi menular ya. Maka kalau misalnya seorang ibu yang misalnya diketahui terinfeksi TORS, kemudian dia hamil, bisa menularkan kepada bayinya yang dikandung itu, dia tertular, bisa. Tapi kalau ketika dia terinfeksi hamil, diobati dan keberhasilan pengobatannya maksimal, maka nggak akan tertular itu bayinya. Dia akan lahir sehat sempurna, nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi kalau mungkin untuk pasangan yang sudah menikah cukup lama dan belum punya keturunan nih, biasanya takutnya kan hanya istri aja yang uji lab TORS, tapi suami juga perlu uji lab juga atau gimana? Iya betul, tadi kan suami maksudnya kaum laki-lakinya kan juga bisa terinfeksi. Kalau kaum laki-lakinya untuk mengetahui terinfeksi atau tidak, ya uji laboratorium itu mah nggak mau. Apalagi karena memang targetnya pengen dapat anak. Karena anak itu urusan berdua ya, laki perempuan, suami istri.
dan tentu saja kuasanya yang Maha Esa. Oke, baik. Kemudian sekali lagi saya ingatkan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah ya, untuk Anda ingin bergabung masih ada kesempatan untuk Anda yang hadir di Yogyakarta. Anda bisa datang di Jalan Cidian nomor 18 Selatan Terminal Lama Umbul Harjo atau di Semarang dan juga di Pati hari Minggunya. Dan untuk kesimpulan terakhir, Pak Anam silakan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Renita. Kami sungguh berharap Bapak, Ibu, Allah karuniai untuk kita semua kesehatan yang baik, bisa punya keturunan yang sehat, terlahir generasi yang sehat, dan ini akan membahagiakan kita bersama insya Allah. Oleh karena itu, kalau sakit, upayakan berobat karena memang perintahnya begitu. Dan jangan pernah berputus asa untuk sembuh karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan jika betul problemnya adalah karena TORS, insya Allah tempat kami bisa menjadi pilihannya insya Allah. Baik, terima kasih sekali Pak Anam, banyak informasi yang sudah kita dapatkan dan sukses terus untuk klinik aquaterapi memberikan banyak manfaat untuk pemirsa dan masyarakat di seluruh Indonesia karena sudah ada 30 kota yang juga turut didatengin ya klinik aquaterapi untuk membantu seluruh masyarakat yang mungkin pengen tahu lebih jelas tentang TORCH atau sudah bahkan positif terkena penyakit TORCH. Dan jangan lupa sekali lagi saya infokan untuk ada yang mungkin malam hari ini belum sempat menelpon di 02718575555, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Pak Anam. Silahkan Anda bisa catat nomor handphonenya 08122292678. Sekali lagi 08122292678 atau Anda bisa mengikuti seminar dan pengobatan di Yogyakarta besok Sabtu dan Minggu ada di Semarang dan juga Pati. Terima kasih, saya Rinita Gunawan. Selamat malam TA TV Masa Kini dan tetap berbudaya. Terima kasih.